Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidha Aziza. Saya dari PAI 2 semester 5. Video pembelajaran kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah dari strategi pembelajaran SKY. Nah, lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaruan dan modernisasi Islam di dunia. Latar belakang lahirnya gerakan pembaruan Islam di dunia. Gerakan pembaruan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki atau mempengaruhi agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Istilah tajdid atau pembaruan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Hal ini menurut para tokoh pembaruan Islam dikarenakan terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya pembaruan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan demikian pembaruan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran pembaruan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam pada abad ke-19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia Barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Sebelum periode modern, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi, terlebih karena Kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daerah Eropa dan beberapa negara Barat. Namun, kontak dengan kebudayaan Barat ini semakin intens secara jauh kekuasaan Masehi oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis, disusul dengan inspirasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Kemajuan bangsa Barat yang telah diraih secara berturut-turut pasca Perang Salib didorong oleh adanya gerakan perluasan perdagangan dan dipercepatnya dengan adanya gerakan pengalihan ilmu pengetahuan dan revolusi ilmu pengetahuan. Pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis, Rhine, dan Galileo serta adanya pengembangan riset penelitian secara didirikannya lembaga-lembaga riset tersebut. Menyusun kemudian aplikasi dari teori-teori baru dan hasil penelitian tersebut dalam bentuk mesin-mesin pendukung industri sehingga muncullah gerakan revolusi industri di dunia Barat pada tahun 1750 sampai 1850 Masehi. Revolusi industri menimbulkan terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transformasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya, lalu menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia hingga saat ini. Dalam melakukan ekspansi perdagangan itu, bangsa Barat ternyata bukan hanya memiliki motif ekonomi, tapi juga memiliki motif kekuasaan dan menyebarkan agama Kristen. Tiga misi ini dikenal dengan istilah Gold, Glory, dan Gospel atau 3G yang diterapkan dalam menaklukkan negara-negara Islam di dunia. Selanjutnya, tokoh-tokoh pembaruan dan modernisasi dunia Islam atau Islam di dunia. Ada 4. Yang pertama itu Muhammad Ali Pasha, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Muhammad Iqbal, dan yang keempat adalah Jamaluddin Al-Afghani.
Nah, dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dakwah Islam adalah kewajiban seorang muslim baik secara pribadi maupun kolektif. Yang kedua, gerakan pembaruan dunia Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi. Yang ketiga, gerakan pembaruan dunia Islam adalah suatu gerakan dakwah modern. Yang keempat, lahirnya gerakan pembaruan Islam modern dilatar belakangi oleh adanya kewujudan dalam beragama dan berpikir pada masyarakat Islam, kemajuan bangsa-bangsa barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perluasnya wilayah. Yang kelima, di antara tokoh-tokoh pembaruan Islam, Muhammad Ali, Muhammad Abdul, Muhammad Iqbal, Jamaluddin. Dakwah Islam mesti disesuaikan dengan konteks, situasi, dan keadaan masyarakat dan senantiasa berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sejarah pembaruan modernisasi Islam di dunia. Jika ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.